Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bertemu lagi dengan saya ya, Muhammad Rasif Hilmi. Kali ini kita akan belajar ya materi baru ya, yaitu tentang akuntansi ya. Di materi kali ini kita akan belajar tentang pengantar dari akuntansi. Apa sih yang dinamakan dengan akuntansi ya? Kemudian nanti akan kita bahas tentang bidang-bidang akuntansi itu apa saja, dan lain sebagainya ya. Oke, nggak usah lama-lama ya, kita langsung aja mulai ya. Yang pertama adalah apa sih yang dinamakan dengan akuntansi ya. Tentu teman-teman sudah sering ya mendengar kata akuntansi tentang ya apa sih yang ada di benak teman-teman kalau kita mendengar kata akuntansi ya. Mungkin yang ada di benak teman-teman yang pertama kalau kita mendengar kata akuntansi yaitu yang pertama adalah keuangan ya. Uang kan. Oh, akuntansi itu ya bahas tentang uang kan gitu ya. Tentang uang ya bagaimana kita mengatur uang kan gitu. Yang kedua mungkin kalau teman-teman mendengar kata akuntansi ya, mungkin yang terdengar kedua adalah pelaporan ya. Pencatatan kan gitu ya, pencatatan pelaporan keuangan kan gitu. Kalau di dalam perusahaan ya pelaporan keuangan di perusahaan tersebut ya, pelaporan hasil keuangan. Mungkin yang ketiga ya, kalau teman-teman mendengar kata akuntansi, yang ketiga adalah keseimbangan ya. Ada kalau akuntansi kalau teman-teman dalam buku tabungan misalkan contohnya itu adalah ada debit dan kredit, harus seimbang ya, maksudnya eh, kalau dalam perusahaan ya uang masuk harus ada laporannya dan uang keluar harus ada laporannya dan itu harus seimbang. Nah, sebenarnya apa sih yang dinamakan dengan akuntansi? Ya, tentu akuntansi itu ada kaitannya berhubungan yang pertama adalah kita harus identifikasi. Ada hubungan dengan identifikasi. Jadi kita harus mengidentifikasi dari laporan keuangan itu harus bisa diidentifikasi dan bisa mengidentifikasi apa yang akan terjadi untuk perusahaan tersebut atau apa yang terjadi untuk suatu lembaga tersebut. Harus bisa mengidentifikasi. Yang kedua adalah record ya, ya tadi ya untuk laporan ya, untuk kita harus ada pencatatannya. Harus ada pencatatan, harus ada pelaporannya ya. Uang yang telah masuk, uang yang telah keluar itu dari mana saja. Terus yang ketiga adalah komunikasi. Tentu di sini komunikasi bukan berarti kita komunikasi dengan orang, tapi laporan yang dibuat oleh seorang akuntan, oleh seorang yang membuat laporan akuntansi, laporan keuangan, itu harus bisa dikomunikasikan, harus bisa orang yang membaca itu bisa mengerti apa yang tertulis di laporannya itu. Nah, dari itu semua dapat kita simpulkan bahwa akuntansi itu adalah bahasa dari bisnis ya. Kalau kita dalam perusahaan ya bahasa dari bisnis, kalau kita dalam suatu lembaga ya bahasa dari ya keuangan dari lembaganya itu ya. Ya, gitu ya. Nah, itu secara non formal. Inti dari akuntansi itu ya. Tapi secara formal itu apa? Ya, ini ada beberapa pendapat ya dari pengertian akuntansi. Yang pertama dikemukakan oleh Horgen ini tahun 2000 ya, dia mengatakan bahwa akuntansi itu adalah proses pencatatan ya seperti tadi ya, pengukuran ya dan penyampaian informasi ekonomi agar dapat dipakai sebagai dasar pengambilan keputusan atau kebijakan. Ya, tentu ya tadi ya akuntansi itu ya laporan ya, pengukuran dan informasi-informasi tentang ekonomi keuangan dari lembaga atau perusahaan yang bisa diambil dasar sebagai pengambilan keputusan. Yang kedua, ya, akuntansi itu adalah suatu tahapan proses pengumpulan, pengidentifikasian,
pencatatan, ya, penggolongan, peringkasan, dan penyajian atau pelaporan dari transaksi-transaksi keuangan, ya, dan ya penafsiran dari hasilnya. Tentu untuk pengambilan keputusan. Ya, tentu untuk pengambilan keputusan seperti tadi. Yang ketiga, ya, ini yang dikemukakan oleh American Institute of Certified Public Accountant. Ya, yang menentukan bahwa akuntansi itu adalah seni pencatatan. Intinya tetap ya pencatatan, penggolongan dan pengikhtisaran ya dengan cara tertentu dalam ukuran moneter, keuangan, transaksi, dan kejadian-kejadian yang umumnya bersifat keuangan dan termasuk penafsiran hasil-hasilnya. Dan yang terakhir, ya ini menurut Kementerian Keuangan, ya. Jadi akuntansi itu adalah suatu proses pengumpulan, pencatatan, dan penganalisaan, peringkasan, pengklasifikasian, dan pelaporan transaksi keuangan. Ya, dari suatu kesatuan ekonomi untuk menyediakan informasi keuangan bagi pemakai laporan, ya, bagi orang yang memakai laporan. Nanti kita bahas siapa aja yang membutuhkan laporan keuangan yang berguna untuk pengambilan keputusan. Ini dari pengertian akuntansi adalah seperti itu. Nah, kemudian bidang-bidang yang ada di akuntansi itu apa aja? Ternyata banyak sekali bidang yang ada di akuntansi. Ya, yang pertama adalah akuntansi keuangan. Ya, jadi akuntansi keuangan itu adalah bidang yang berhubungan dengan pencatatan transaksi, ya, suatu perusahaan atau organisasi dan penyusunan berbagai laporan keuangan. Ya, itu namanya akuntansi keuangan. Jadi pencatatan, laporan, dan yang biasa kita ketahui ya itu akuntansi keuangan ini. Ada lagi yang namanya akuntansi biaya. Jadi akuntansi biaya itu adalah yang menekankan pada penentuan biaya, ya, pengendalian biaya, ya, dalam proses selama proses produksi, harga pokok dari barang yang selesai diproduksi. Ya, nah itu ya akuntansi biaya. Jadi penentuan biaya, pengendalian biaya, harga seperti itu. Kemudian ada lagi akuntansi manajemen. Ya dinamakan manajemen berarti berhubungan dengan manajemen ya, masalah-masalah khusus yang dihadapi oleh perusahaan. Nah, meliputi perencanaan, pengambilan keputusan, pengorganisasian, pengarahan, pengawasan, dan pengendalian. Yang keempat, ada yang namanya akuntansi perpajakan. Nah, berarti ini ya berhubungan dengan pajak. Ya. Perhitungan penyusunan pajak. Ya intinya seperti itulah, seputar perpajakan. Kemudian yang kelima ada namanya sistem akuntansi. Ya, bidang ini menyangkut masalah perancangan prosedur, ya sistemnya seperti apa, metodenya seperti apa, tekniknya seperti apa, ya, untuk mencatat, mengolah transaksi perusahaan atau organisasi. Yang keenam ada akuntansi pemerintahan ya, ini akuntansi untuk di bidang pemerintahan ya, pencatatan, pelaporan transaksi di lembaga pemerintahan. Yang ketujuh ada yang namanya akuntansi pemeriksaan atau audit, ya, auditing. Ya, bidang ini ya untuk memeriksa laporan keuangan. Ya, itu ya menyangkut apakah laporan keuangan itu benar dan ada temuan-temuan atau tidak. Ya. Terus kemudian yang terakhir ada yang namanya akuntansi peranggaran, ya, budgeting. Ya. Itu bidang akuntansi berhubungan dengan penyusunan data operasi yang telah berjalan, ya, berjalan lalu dan rencana yang akan kita gunakan ke depan, kan gitu. Itu adalah bidang-bidang akuntansi. Kemudian selanjutnya adalah tadi kita bahas tentang waktu kita bahas pengertian akuntansi kan ada untuk pengambilan keputusan. Apa sih, siapa aja sih orang-orang yang berkepentingan, orang-orang yang membutuhkan informasi dari akuntansi ini. Ya, kan tadi untuk penentuan kebijakan, ya, pengambilan keputusan. Nah, secara umum pihak yang berkepentingan
untuk mendapatkan informasi akuntansi ini ada dua pihak. Yang pertama ada pihak internal, yang kedua ada pihak eksternal. Nah, pihak internal tentu ya di dalam perusahaan itu sendiri atau di dalam organisasi itu sendiri. Misalkan kalau dalam perusahaan ada yang namanya manajer. Jadi manajer itu ya harus tahu ya, berhak tahu dia tentang sistem keuangan di perusahaan itu sendiri. Kalau teman-teman di organisasi, di suatu lembaga ya berarti pemimpin lembaga itu sendiri harus tahu keuangan dari lembaga itu sendiri. Untuk apa? Ya untuk menentukan kebijakan ke depan. Ya, kalau nggak punya uang kok pijakannya kok membutuhkan uang banyak yang nggak relevan juga, nggak bisa juga. Kemudian marketing ya untuk apa namanya ya pemasaran ya marketing itu salah satu yang berkepentingan untuk informasi akuntansi. Finance ya keuangan, human research atau kepegawaian yaitu yang pihak-pihak yang berkepentingan dengan informasi akuntansi ya dan lain sebagainya. Ini contoh saja ya ada 4. Terus kemudian ada juga pihak eksternal, misalkan ya perpajakan, kan ada orang pajak ingin mengetahui ini perusahaan A atau lembaga A itu harus membayar pajak berapa. Tentu dia harus melihat dulu laporan keuangan. Ya. Kemudian ada investor. Ya. Seorang investor dia ingin berinvestasi di perusahaan, ya itu dia harus tahu dulu ya. Tentunya dia ingin tahu dulu ini keuangannya tuh bagus apa enggak. Customer, kreditor ya, orang yang ingin memasukkan uang, meminjamkan uang ke suatu lembaga atau suatu perusahaan, dia tentu ingin tahu dulu ya perusahaan ini bagus atau tidak. Tentu kalau kita di dalam suatu masyarakat, di suatu lembaga, ya masyarakat harus tahu ya kita harus clear pelaporan keuangannya. Itu adalah pihak-pihak berkepentingan untuk informasi akuntansi. Nah, ini ada gambarannya ya. Jadi ini ada pihak eksternal, pihak internal, terus kita sebagai di dalam perusahaan, kita sebagai orang akuntan ya, itu membuat laporan keuangan ya. Laporan keuangan isinya apa aja? Ada neraca, ada rugi ataupun laba, ya laporan perubahan posisi keuangan dan laporan-laporan lainnya. Nah, ini nanti dilaporkan dan bisa dilaporkan kepada pihak eksternal dan pihak internal. Kurang lebih seperti itu nanti gambaran untuk orang-orang yang berkepentingan informasi akuntansi. Kemudian ada juga kita sudah sempat bahas yang namanya akuntansi keuangan. Ya. Jadi apa sih yang dinamakan akuntansi keuangan? Nah, tadi sudah dibahas ya. Jadi akuntansi keuangan itu adalah proses pembuatan laporan keuangan dari awal ya sampai laporan itu selesai yang akan dilaporkan baik kepada pihak internal ataupun eksternal. Nah, kenapa kok ada akuntansi keuangan? Jadi akuntansi keuangan itu tujuannya adalah kita bisa mendapatkan menghasilkan informasi keuangan dari suatu perusahaan atau suatu lembaga ya untuk para pemangku kebijakan dalam membuat laporan, membuat kebijakan atau keputusan. Nah, untuk apa? Yang pertama adalah untuk pemahaman tentang posisi atau keadaan keuangan dari unit usaha itu sendiri atau perusahaan atau di suatu lembaga. Kita ingin tahu posisi keuangan kita tuh seperti apa. Yang kedua adalah kita ingin tahu kinerja dan arus kas kita itu seperti apa. Ya. Kalau tadi posisi keuangan kita punya uang atau tidak. Yang kedua ini arus keuangan kita, uang masuk, uang keluarnya itu apakah lancar atau tidak, apakah baik apa tidak, apakah sehat atau tidak. Ya. Yang ketiga adalah untuk pengambilan keputusan. Tentunya seperti itu ya. Apakah mau investasi atau mau pinjam uang atau yang lainnya. Nah, di dalam akuntansi ada juga ada juga yang namanya standar akuntansi keuangan.
Akuntansi keuangan ini kan pelaporan ya, proses pelaporan. Kita dalam membuat laporan keuangan. Nah, laporan keuangan dari setiap perusahaan, setiap lembaga itu kan mungkin ada berbeda-beda bentuknya ya. Ya tergantung dengan besar kecilnya perusahaan, ya tergantung dengan bidang perusahaan, bidang usahanya mereka seperti apa, bidang lembaga itu seperti apa. Nah, tentu dalam pelaporannya itu harus minimal ada standarnya. Ya. Nah, sehingga di Indonesia ada yang namanya standar akuntansi keuangan. Ya. Apa itu yang namanya standar akuntansi keuangan? Nah, ini menurut Ikatan Akuntan Indonesia ya. Jadi standar akuntansi keuangan itu adalah suatu pernyataan standar, ya, standar akuntansi keuangan dan interpretasi standar keuangan yang diterbitkan oleh Dewan Standar Ikatan Akuntan Indonesia, ya, dan Dewan Standar Syariah Ikatan Akuntan Indonesia, serta peraturan regulator pasar modal, ya, untuk pasar modal untuk entitas atau perusahaan atau lembaga yang berada di bawah pengawasan dari itu Dewan Standar Ikatan Akuntan Indonesia atau Dewan Standar Syariah Ikatan Akuntan Indonesia. Nah, jadi kita kalau dalam membuat laporan keuangan itu tentu ada standarnya, ada standar minimal yang harus ada di dalam laporan keuangan. Ya. Saat ini ada dua di dunia ya. Kalau tadi kan di Indonesia itu ditentukan oleh Dewan Standar ya, Dewan Standar Ikatan Akuntan Indonesia ya. Tapi kalau di dunia itu ternyata ada dua standar akuntansi yang banyak dijadikan referensi di Indonesia. Yang pertama ada IFRS ya, International Financial Reporting Standard, dan yang kedua ada US GAAP ya, atau US Generally Accepted Accounting Principles. Nah, yang digunakan oleh Indonesia yang mana? Ternyata di Indonesia AIA itu menggunakan yang namanya IFRS ya sebagai standar laporan keuangan. Nah, itu. Nah, kemudian tujuan. Kenapa sih kita kok membuat laporan keuangan itu? Ya, kenapa? Tujuannya apa? Jadi tujuan dari laporan keuangan ya kita setiap tahun misalkan bukan hanya di perusahaan ya, di suatu lembaga, di suatu lembaga pendidikan pun, lembaga apapun yang dia menggunakan keuangan itu harus ada yang namanya laporan keuangan. Ya, tuh kalau teman-teman di suatu organisasi kemahasiswaan, itu ada yang namanya laporan keuangan. Ya. Nah, itu untuk apa sih? Ya. Untuk yang pertama, untuk menyediakan informasi yang berguna bagi keputusan investasi dan kredit. Jadi kita itu ingin investasi atau ingin pinjam uang, ya. Nah berdasarkan laporan keuangan itu, ternyata kok pengeluaran kita itu lebih besar daripada pemasukan. Oh berarti kita butuh yang namanya pinjam uang untuk menutupi kekurangan dari dana kita. Atau kita ingin ke depannya itu menjadi apa ya? Bisnis kita misalkan ya, keuangan kita itu ingin semakin meningkat. Oh, berarti kita butuh investasi. Itu ya. Nah, kemudian yang kedua ya, laporan keuangan itu ya untuk menyediakan informasi yang berguna dalam menilai arus kas masa depan. Tadi sudah dibahas ya, jadi arus kasnya baik atau tidak ya ke depannya. Oh, arus kasnya itu sehat kemarin. Oh, berarti ke depannya kemungkinan juga sehat juga. Itu. Dan yang ketiga, sebagai untuk menyediakan informasi mengenai sumber daya perusahaan atau lembaga, klaim terhadap sumber daya tersebut dan perubahan di dalamnya ya. Itu. Jadi kita bisa menilai suatu perusahaan itu dari laporan keuangannya. Nah, karakteristik kualitatif laporan keuangan itu apa? Ya, karakteristik laporan keuangan itu harusnya seperti apa sih? Nah, itu ya.
bahasanya itu ya, laporan keuangan yang bagus itu harusnya seperti apa? Yang pertama itu yang harus ada itu adalah dapat dipahami. Ya. Jadi laporan keuangan itu harus berisi informasi yang mudah ya dan dapat dipahami oleh pemakainya. Baik itu ya tergantung ya pemakainya itu apa suka investor atau baik dari internal atau eksternal ya. Yang penting itu dapat dipahami. Yang kedua, laporan keuangan itu harus relevan ya, agar bisa dipakai ya. Relevan itu maksudnya apa ya? Dapat mempengaruhi keputusan ekonomi pemakainya ya. Ya, artinya relevan ini ya informasinya itu bisa bermanfaat ya. Bisa kita gunakan dalam kita meramalkan laporan keuangan untuk ke depan ya. Dalam kita mengambil keputusan itu relevan, bisa dipakai ya. Terus yang ketiga itu dapat diandalkan ya. Jadi ya sebenarnya ya laporan keuangannya itu tidak menyesatkan ya, atau tidak ada kesalahan dalam melaporkan ya, dan dapat diandalkan. Artinya pelaporannya itu harus jujur ya. Tidak ada hal-hal yang disembunyikan gitu. Yang terakhir adalah laporan keuangan itu dapat dibandingkan ya. Jadi kita dapat membandingkan laporan keuangan suatu perusahaan atau suatu organisasi dari misalkan tahun 2020 ke 2021 ke 2022 dan seterusnya. Nah, jadi kita bisa membandingkan, bisa dibandingkan. Ya, tentunya tadi ya fungsi dari adanya standar laporan keuangan, standar keuangan tadi ya salah satunya ini bisa kita bandingkan. Tentu nanti kalau bisa dibandingkan antara perusahaan A dengan perusahaan B dengan perusahaan C atau lembaga A, lembaga B, lembaga C. Bisa dibandingkan. Gitu ya. Itu adalah karakteristik yang harus ada pada laporan keuangan. Nah, ini ya gambarannya ya. Kalau relevan berarti bisa diprediksi ya, ada nilai prediksinya, ada nilai feedback-nya, kemudian keluarnya tuh tepat waktu, kemudian bisa diandalkan, itu artinya bisa diuji ya, diuji kebenarannya ya, netral, tidak memihak ke pihak manapun, kemudian jujur hasilnya. Nah, itu ya laporan keuangan itu harus seperti itu. Nah, sekarang prinsip akuntansi ya, prinsip-prinsip yang ada pada akuntansi. Prinsip akuntansi itu apa? Prinsip akuntansi itu adalah asumsi ya, asumsi itu anggapan, aturan ya, dan konsep yang berlaku pada akuntansi. Apa aja sih anggapan-anggapannya ya? Asumsi-asumsi yang harus ada pada akuntansi itu apa? Ya. Kemudian prinsip akuntansi itu menjadi pedoman ya dalam menghasilkan laporan keuangan yang valid dan akurat. Jadi kembali lagi kita ke laporan keuangan ya, akuntansi keuangan. Kemudian tujuan dari penggunaan prinsip akuntansi ini adalah untuk menciptakan kesesuaian ya antara pengguna akuntansi yang satu dengan pengguna akuntansi yang lainnya. Nah, agar ya informasi dari keuangan itu ya bisa dibandingkan. Nah, dan memenuhi kebutuhan dari penggunanya tadi. Nah, pertanyaannya adalah prinsip-prinsip akuntansi atau asumsi ya, asumsi, aturan, konsep. Nah, kan berarti kan prinsip akuntansi kan asumsi, aturan, dan konsep. Nah, pertama kita bahas tentang asumsi. Asumsi akuntansi itu apa saja yang berlaku pada akuntansi. Nah, asumsi dan prinsip akuntansi yang pertama adalah ya kesatuan usaha khusus. Ya. Apa itu yang dimaksud dengan kesatuan usaha khusus? Jadi suatu organisasi atau suatu perusahaan itu kita pandang sebagai sebuah unit usaha sendiri. Ya. Jadi dia tidak terpengaruh oleh seorang pemilik ya. Jadi kesatuan usahanya itu
akuntansi itu harus dia khusus ada di situ, tidak terpengaruh oleh tidak melihat siapa pemiliknya, ya. Mau pemiliknya orang A atau kubu A atau kubu B, ya akuntan itu harus eh, usaha khusus di situ. Kemudian akuntansi itu hanya melaporkan aktivitas ekonominya saja yang dialami oleh perusahaan atau organisasi itu, ya, bukan aktivitas ekonomi dari pemiliknya. Nah, sehingga jelas ya, kita melaporkan organisasi itu sendiri, bukan melaporkan aktivitas keuangan dari pemiliknya atau investornya. Gitu. Kemudian yang kedua adalah continue, ya, kontinuitas usaha. Jadi usahanya itu kita asumsikan ini akan berjalan selama-lamanya, kan seperti itu ya, sepanjang waktu. Ya. Sehingga kita tidak ada anggapan bahwa oh ini besok akan bangkrut, oh ini besok akan ditutup, kan seperti itu ya. Kecuali nanti ketika dari laporan keuangan itu ada indikasi ke situ. Ya, dan itu yang menentukan bukan akuntan tapi pemilik perusahaan. Gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah penggunaan unit moneter dalam pencatatan. Ya, jadi asumsi ini, anggapan ini mengandung arti bahwa setiap transaksi yang ada akan dicatat. Nah, dan menggunakan satuan uang, ya, meskipun dapat dicatat menggunakan satuan uang yang lain, tapi ini menggunakan satuan uang yang sama. Ya, jadi kalau misal ada suatu lembaga ya, dia dapat bantuan dari luar negeri dengan satuan uang misalkan dolar. Ya dalam pencatatannya nanti itu ya dirupiahkan, ya, diseragamkan dengan yang lain. Ya. Pengeluarannya rupiah tapi masukannya dolar kan nggak sama. Nah, itu harus keseragaman, harus diseragamkan. Kemudian yang keempat ya itu tentang periode waktu. Ya. Asumsinya ini mengatakan bahwa laporan keuangan itu harus disusun secara periodik, misal per tahun atau per semester, per trimester, per periode yang jelas ya, bisa per tahun, bisa per 5 tahun atau ya tergantung kesepakatan. Ya, biasanya kan kalau anggaran per tahun. Ya. Itu. Kemudian konsep dasar akuntansi itu apa saja? Ya, konsep dasar yang ada pada akuntansi. Yang pertama adalah prinsip biaya historis. Ya. Jadi prinsipnya atau konsep dasar yang ada di akuntansi adalah jumlah uang yang dikeluarkan dalam satu transaksi ya, merupakan jumlah yang dipakai sebagai dasar pengakuan barang jasa yang dikeluarkan. Ya. Dengan kata lain, maksudnya adalah kalau kita mau melakukan pengadaan barang atau jasa, ya, nah nanti di, di, diuangkan sebenarnya untuk honor, untuk biaya harga dari biaya itu sendiri. Jadi kita bukan terus tidak ada pengeluaran, ya, tidak ada pembiayaan. Ya. Terus kemudian yang kedua adalah prinsip pengakuan pendapatan, yaitu besarnya pendapatan yang ditentukan oleh jumlah kas ya, yang diterima dari transaksi penjualan. Nah ini ada beberapa ketentuan ya, kalau barang sekian, kalau ini masuk ke A, masuk ke B, dan lain-lain. Kemudian yang ketiga yaitu prinsip mempertemukan. Ya, jadi mempertemukan biaya dan pendapatan, ya, biaya pengeluaran dan pendapatan yang timbul dari biaya itu sendiri. Ya. Dan itu untuk mengetahui seberapa jauh sih yang telah dicapai oleh suatu perusahaan atau suatu lembaga itu. Kemudian yang keempat yaitu objektif. Ya. Bukti transaksinya itu harus yang objektif, bukan subjektif. Ya. Dalam proses pencatatan akuntansi itu nanti dibutuhkan bukti-bukti transaksi yang bersifat objektif dan dapat diuji kebenarannya. Jadi tidak manipulasi. Kemudian yang kelima yaitu prinsip konsisten. Ya, jadi
eh, prosedur yang digunakan itu harus konsisten dari tahun yang ke tahun. Ya, tidak berubah-ubah. Dan nanti laporannya jadi berubah-ubah konsepnya. Jadi tujuannya itu adalah kita bisa membandingkan ya laporan keuangan dari tahun periode pertama, periode kedua, ketiga, dan seterusnya. Ya, bisa dibandingkan. Kalau tidak konsisten kan berarti tidak bisa dibandingkan karena berbeda-beda. Kemudian yang terakhir adalah prinsip pengungkapan lengkap. Ya. Jadi semua kejadian yang ada, mau pemasukan, pengeluaran, itu harus diungkap secara terbuka. Agar laporan posisi keuangan dan hasil usaha perusahaan itu tidak menyesatkan dari pengguna laporan keuangan itu sendiri. Itu ya, itu adalah beberapa pengantar dari akuntansi. Tadi kita sudah bahas tentang pengertian akuntansi, pengguna akuntansi, terus kemudian standar akuntansi, dan yang terakhir adalah prinsip akuntansi. Ya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf jika mungkin nanti ada tambahan atau yang kurang sesuai, silahkan berikan masukan di kolom komentar. Terima kasih banyak. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.